Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dengan NPM 2372243 dan rekan saya Zidan Maulana dengan NPM 237222044 dan di sebelah saya Aditya Narasmana dengan NPM 237222045. Kat dah. Oke, saksikan Penjelasan dari kami. Check it out. Nah, Jadi saya di sini akan menjelaskan akar dan batang. Mari ikut saya. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang akar sawit. Akar sawit ini merupakan akar jenis serabut yang memiliki dua jenis utama, yaitu akar primer dan akar sekunder. Nah, akar primer ini tumbuh dari pangkal batang dan menembus tanah secara vertikal, sehingga dapat mencari air dan nutrisi di dalam tanah yang lebih dalam. Nah, akar sekunder sendiri yaitu akar yang tumbuh dari akar primer dan akan menyebar secara horizontal untuk mencari nutrisi dan air di tanah yang lebih dangkal. Akar kelapa sawit juga menjadi penopang utama pada tanaman kelapa sawit. Nah, dan juga dia menjaga kestabilan tanaman kelapa sawit yang bisa mencapai ketinggian 15-20 meter. Akar sawit menyerap air dan mineral esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini kita akan membahas tentang batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dan tumbuh tegak lurus. Dengan diameter yang cukup besar, batang kelapa sawit juga memiliki tekstur yang keras dan kuat. Ini dipengaruhi oleh serat lignin, karena tersusun dari serat-serat lignin membuat batang tanaman ini menjadi kokoh dan struktural. Batang kelapa sawit tidak bercabang, namun ditutupi oleh pelepah daun. Nah, pelepah daun ini akan tumbuh, lalu akan mengering dan rontok seiring waktu, dan akan meninggalkan bekas pada batang tanaman sawit. Batang kelapa sawit juga berfungsi sebagai penopang daun dan tandan buah kelapa sawit. Nah, meskipun batang kelapa sawit tidak memiliki fungsi utama dalam sistem fotosintesis, tapi batang kelapa sawit menjadi peranan penting terhadap transportasi antara air, mineral, dan hasil fotosintesis antara akar, daun, dan buah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman bunga kelapa sawit. Bunga tanaman kelapa sawit memiliki tipe monoecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina berada di dalam satu pohon. Berikut perbedaan karakteristik antara bunga jantan dan bunga betina. Oke, karakteristik bunga jantan memiliki bentuk yang lancip dan menyebar, sedangkan karakteristik bunga betina memiliki bentuk yang lebih besar dan menyebar bakal buah kelapa sawit. Ini saya juga akan menjelaskan morfologi daun tanaman kelapa sawit. Seperti tanaman palma lainnya, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman berdaun majemuk, yaitu memiliki daun yang berwarna hijau dan pelepah sedikit lebih muda. Di sini daun kelapa sawit memiliki banyak 40 sampai 55 daun. Udah gitu, daun kelapa sawit memiliki jumlah 40 sampai 50 yang menempel pada pelepahnya dan memiliki bentuk yang menyebar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. kali ini saya ingin menjelaskan tentang buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit sendiri dengan berwarna hitam, merah, dan ungu. Warna ini dipengaruhi oleh dengan bibitnya, tergantung dari bibitnya. Dan kelapa sawit ini terdiri dari kulit yang keras dan sedikit licin dan membuat kelapa sawit ini kokoh. Dan selanjutnya, kelapa sawit ini di dalamnya terdapat serabut yang mengandung unsur minyak yang dimanfaatkan manusia untuk diambil minyaknya atau palm oil. Nah, kelapa sawit ini terdiri dari satu tandan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itu adalah penjelasan tentang buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit ini dimanfaatkan oleh manusia dengan cara disuling untuk mendapatkan minyaknya. Ketika setelah disuling, ada beberapa proses yang menyebabkan kelapa sawit ini bisa dikonsumsi oleh manusia dengan cara memanfaatkannya dengan cara menggoreng ataupun dimasak. Karena pemanfaatan dari serabut yang
atau daging kelapa sawit di dalam ini yang mengandung unsur minyak, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai palm oil atau minyak kelapa sawit. Itu adalah penjelasan dari tentang pemanfaatan dari buah kelapa sawit. Terima kasih. Oke, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.